Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda, dua bacaan hari ini menggambarkan betapa baiknya Allah dan bagaimana kebaikan itu diwujudkan. Dalam bacaan yang pertama, digambarkan bahwa Allah adalah kasih. Sebelum kita mengasihi, Allah lebih dulu mengajarkan bagaimana cara berbuat kasih itu. Tanpa pamrih, memberikan apa yang diberikan kepada orang siapapun itu. Dan kepada mereka itu, kasih diberikan secara total dan gratis. Tidak hitung-hitungan, bahkan sampai memberikan dirinya, hidupnya untuk kita, untuk keselamatan kita. Maka kematiannya adalah kehidupan kita. Oleh karena apa yang diberikan sebagai kasihnya itu, maka kita kemudian diberi bekal kasih di dalam hidup. Bekal kasih itu bukan untuk disimpan saja, tetapi kasih itu kemudian harus dibagikan kepada orang-orang yang lain sebagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada semua orang tanpa pamrih, gratis. Semoga kita kalau mengasihi orang lain juga tidak hitung-hitungan, tetapi memberikan sungguh dari ketulusan hati kita. Gambaran bagaimana kasih itu diwujudkan tampak dalam keluarga Betania. Ini keluarga yang sangat terkenal bukan karena kelimpahan mereka, tetapi karena bukan kelimpahan materi, tetapi kelimpahan cinta. Ya, jadi Tuhan berkenan kepada keluarga ketika cinta di dalam keluarga ini sungguh-sungguh besar, saling melengkapi. Seperti tadi disampaikan di awal, saling melindungi dalam hal kebaikan dan saling meneguhkan. Ada perbedaan dalam diri masing-masing. Maria dalam keluarga di Betania ini digambarkan sebagai sosok pendoa atau digambarkan sisi kontemplatif di dalam hidup gereja. Satu bagian adalah doa. Tetapi bagian yang lain yang juga penting adalah karya, pelayanan, dan itu ditampilkan dalam diri Marta. Marta adalah gambaran dalam gereja itu diakonia, pelayanan. Orang yang mau melakukan karena kasih kepada yang lain. Jadi kalau Maria adalah gambaran pendoa, maka doa itu dilengkapi dengan karya yang dilakukan oleh Marta. Marta pun kemudian membagikan pengalamannya, kemudian menjadi bahan doa yang kemudian dihidupi di dalam keluarga itu. Maka hidup doa dan hidup karya adalah bagian yang lengkap, sehingga kita tidak kemudian mengatakan ini yang terbaik, itu kurang baik. Tetapi doa mestinya mewujud di dalam karya. Karya pun tidak sekedar berhenti pada tindakan, tetapi juga pada akhirnya dimaknai dan kemudian direnungkan dalam-dalam apa yang sudah baik yang aku buat hari ini. Maka disitulah akan selalu mendapatkan kesegaran. Doa dan pelayanan kemudian menjadi sangat berarti. Jadi tidak berhenti di dalam diri kita yang satu saja. Ini adalah semacam neraca perimbangan. Hidup, doa, hidup, karya mestinya seimbang. Lazarus menjadi penengah di dalam keluarga ini, yang paling lemah di antara mereka. Tetapi Maria dan Marta sungguh mencintai yang paling lemah ini. Kita kadang-kadang melihat kalau orang itu berkekurangan, kita sering sudut pandang kita bukan justru berbelas kasih, tetapi meremehkan. Tetapi Marta dan Maria sangat mencintai saudaranya Lazarus. Dan Lazarus merasakan cinta itu. Dan keluarga inilah yang menjadi gambaran keluarga yang terberkati, bukan karena materi mereka,
tetapi karena cinta yang besar yang semakin lama di dunia saat ini semakin berkurang, semakin tipis. Di dalam keluarga kadang-kadang bukan kasih dan cinta yang meneguhkan yang bertumbuh, tetapi kesalahan kecil menjadikan keluarga itu saling menyakiti, menyalahkan. Bukan cinta yang tumbuh, tetapi kebencian dan luka. Maka gambaran kasih Yesus yang menerima itu mestinya menjadi gambaran kita. Keluarga Betania sepatutnya menjadi contoh untuk kita. Gambaran keluarga yang kalau ada kekurangan kita perbaiki. Kalau ada kesalahan minta maaf. Kalau ada yang baik dalam keluarga kita, kita apresiasi. Perbedaan kita dukung. Karena dengan demikian keluarga sungguh-sungguh memberikan ketentraman, ketenangan dan dukungan di dalam hidup dan karya. Semoga semua yang ada di sini yang berdoa bersama sungguh-sungguh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Semoga hari ini dan seterusnya Anda sungguh mengungkapkan, mewujudkan kasih Allah dalam hidup yang nyata. Cintailah keluarga, dukunglah keluarga, temanilah dan ampunilah jika ada yang salah di dalam keluarga. Inilah gambaran kasih yang nyata yang diinginkan di dalam keluarga Kristiani. Tuhan Allah memberkati.